Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Jember. Dan ini masih belum subuh, sekarang jam setengah 4 pagi. Saya akan menunggu kedatangan kereta api Wijaya Kusuma dari arah Cilacap, Jogja, Surabaya menuju ke Ketapang, Banyuwangi. Jadi hari ini saya akan naik Wijaya Kusuma dari Jember ke Ketapang menggunakan tarif khusus di kelas ekonomi premiumnya. Dan kebetulan minggu ini adalah minggu long weekend. Jadi liburnya berturut-turut dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, antara libur Imlek dan Isra Mi'raj. Jadi saya gunakan ini untuk ngetrip walaupun cuma ke Tapang sih. Oke, mari kita tunggu kedatangan kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Jember. Dan dapat dilihat di jalur simpan sana, ini ada rangkaian dari kereta api lokal Pandanwangi yang ada di sini. Ini kereta lokal di Daup 9 Jember. Kemudian di sebelahnya yang ada kereta eksekutifnya itu adalah rangkaian dari kereta api Ranggajati tujuan Cirebon yang akan diberangkatkan jam 5.15 pagi dari Jember. Kalau Pandanwangi ini jam setengah 6 pagi dari Jember. Nah, sebenarnya juga ada rangkaian kereta api Logawa yang mungkin berada di sebelahnya Ranggajati sebelah sana. Jadi yang paling pojok sana nggak kelihatan dari sini. Nah, Logawa itu nanti berangkatnya jam 6.15. Dan ini persiapan, ada lagi dipersiapkan itu sama petugasnya. Entah rangkaian Ranggajati atau Pandanwangi, kayaknya rangkaian Ranggajati itu. Soalnya kan Ranggajati keberangkatan yang paling pagi, yang startnya Jember dari sini. Jadi dipersiapkannya juga yang paling pagi. Oke, jam 3.39 tepat, kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Jember. Dan untuk susunan kereta premium, ini berada di yang paling depan ya. Dan hari ini saya akan berada di ekonomi premium 2 yang itu. Oke, langsung aja kita naik ke dalam kereta. Oke, jadi saat ini saya sudah berada di tempat duduk saya di ekonomi premium 2, kursi nomor 4A. Nah, sayangnya karena ke ekonomi premium ini setengah menghadap maju, setengah menghadap mundur, dan saya dapatnya yang mundur. Ya gak apa-apa sih, perjalanannya cuma 2 jam kok, mundur dikit gak apa-apa lah ya. Oke, untuk review fasilitasnya nanti aja ya, karena ini kondisinya gelap. Karena ini masih disetting di mode malam. Mungkin nanti akan dinyalakan akan waktu menjelang ini ya, menjelang stasiun Banyuwangi Kota. Jam 3.48, kereta api Wijaya Kusuma diberangkatkan tepat dari stasiun Jember.
Oke, jadi ini jam 4 lewat 51 menit. Kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Kalibaru. Dan ini merupakan stasiun pertama atau stasiun paling baratnya Kabupaten Banyuwangi. Jam 4 lewat 53 menit, kereta api Wijaya Kusuma kembali diberangkatkan dari stasiun Kalibaru. Di sini kita hanya berhenti 2 menit, entah itu berhenti normal atau lebih cepat karena tadi sebelum stasiun Garahan ini Wijaya Kusuma sempat jalannya lambat, entah ada taspat atau apa, mungkin masuk Kalibarunya telat, jadi ini berangkatnya lebih awal lagi, dicepetin untuk mengejar keterlambatannya. Jadi setelah saya cek tadi, benar ya, kita di Kalibaru tadi itu telat 3 menit. Harusnya 451 Wijaya Kusuma ini diberangkatkan dari Kalibaru. Tadi jam 4 lewat 51 kita malah baru sampai di Kalibaru. Karena tadi nggak tahu kenapa sebelumnya terowongan Garahan itu Wijaya Kusuma jalannya pulan banget. Nggak tahu kenapa, perasaan di daerah situ nggak, proyek juga nggak ada. Jadi untuk kereta ekonomi premium Mild Steel angkatan tahun 2016, tahun 2017 yang digunakan oleh Wijaya Kusuma ini sudah mensupport untuk mode malam. Jadi lampu tengah yang ada di sini itu dimatikan dan digantikan dengan lampu pinggir, lampu kecil yang ada di atas bagasi penumpang ini. Jadi ini suasananya sudah remang-remang, jadi sangat cocok untuk beristirahat di malam hari. Karena emang dasarnya Wijaya Kusuma ini kan keretanya kereta malam ya, mayoritas perjalanannya malam. Jadi emang ya cocok banget lah dikasih mode malam gini. Jam 5 lewat 10, kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Kalisetail. Dan sepertinya ini kita masih terlambat, tapi terlambatnya udah berkurang sih. Mungkin ini terlambat 1 menitan dari jadwal seharusnya. Jadi seperti inilah bentuk toilet dari kereta ekonomi premiumnya kereta api Wijaya Kusuma. Jadi berhubung kereta api Wijaya Kusuma ini premiumnya menggunakan tipe yang difabel, jadi toiletnya ini luas ya teman-teman. Bukaan pintunya ini bukaan samping yang diginikan, bukan yang pakai pintu yang biasa. Terus di kedua sisi rangkaian depan dan belakang ini sudah pasti pakai kloset duduk. Dan ini juga ada pegangan tangan, ada semprotan, flash, tisu, lalu jendela ventilasi, ventilator, gantungan, kaca, wastafel, sabun, pengharum ruangan, dan tempat sampah. Jadi kalau yang premium yang biasa yang isi 80 tempat duduk itu kayaknya toiletnya yang biasa, yang kayak yang kecil lah. Tapi kalau punyanya Wijaya Kusuma ini berhubung toiletnya ini difabel, keretanya difabel yang isinya cuma 64 penumpang mungkin. Jadi toiletnya ini diperluas untuk menunjang para disabilitas biar bisa menggunakan toilet dengan nyaman dan mudah. Jam 5 lewat 32 menit, kereta api Wijaya Kusuma telah tiba dan berhenti di stasiun Rogo Jampi. Dan di sini lagi-lagi kita masih terlambat. Bahkan terlambatnya nambah lagi dari yang tadi di Kalisetail.
Karena tadi setelah stasiun Temuguruh itu ada proyek penggantian jembatan sepertinya. Makanya kena taspat jadinya di Rogo Jampi kita telat lagi. Jam 5:34, kereta api Wijaya Kusuma kembali diberangkatkan dari stasiun Rogo Jampi. Dan tepat saat kondektor meniupkan peluit untuk pemberangkatan dari stasiun Rogo Jampi ini, lampu kabin yang utama sudah dinyalakan kembali, yang artinya ini sudah bukan mode malam lagi, ini sudah mode yang normal. Jadi kalau nggak mode malam, suasana kabinnya terang benderang seperti ini ya, karena ini sudah pagi, sudah jam 5:30, jadi udah lewat waktu istirahat. Selain lampu kabin yang utama dinyalakan, para pramugari dan pramugara mengumpulkan kembali selimut-selimut yang dipinjamkan atau disewa oleh para penumpang. Jadi untuk kereta Wijaya Kusuma ini menyediakan penyewaan selimut di kereta ekonomi premiumnya ya. Kalau yang di eksekutif itu gratis. Jadi selimut ini merupakan sebuah fasilitas untuk kereta yang berjalan pada malam hari. Dan berhubung ini sudah jam 5:30 pagi, sudah lewat waktu istirahat, jadi ini selimutnya dikumpulkan atau diambil kembali oleh pramugara atau pramugari yang bertugas. Jadi berhubung ini sudah terang, sesuai janji saya tadi, saya akan mereview fasilitas di kereta ekonomi premium. Jadi untuk kereta ekonomi premium yang dibawa Wijaya Kusuma ini merupakan kereta ekonomi premium tahun 2016-2017 atau ekonomi premium yang mild steel. Untuk jarak antar kursi kurang lebih segini. Untuk saya sih, menurut saya ini kalau perjalanan panjang agak kurang worth it ya, karena ya pastinya agak pegel karena ini sempit, ruang gerak kakinya kurang. Lalu di sini ada stop kontak. Nah, stop kontaknya ini berbeda dengan stop kontak yang ada di new generation stainless steel. Ini masih yang model lama, masih yang model colokan standarnya Indonesia. Kemudian di sini juga masih ada meja kecil, yang mana kalau di kereta ekonomi new generation yang stainless steel ini sudah dihilangkan. Dan selain ada meja kecil, di sini juga ada space jendela yang cukup luas. Jadi kalian bisa naruh barang di sini atau di meja kecilnya. Kemudian juga ada reclining seat. Nah, itu adalah reclining seat. Jadi kursi dari kereta api ekonomi premium ini bisa direbahkan, tetapi tidak bisa di revolving atau diputar arah kursinya. Jadi ya kalau maju ya maju, kalau mundur ya mundur, tapi masih bisa direbahkan. Kemudian di atas ini juga ada tirai. Ini tirainya tirai yang mode roller blind ya, yang udah tirai kekinian. Terus di atas ini juga ada gantungan, ini untuk gantung jaket atau gantung apapun itulah, tas. Terus di atasnya lagi, di sini ada lampu baca. Kita coba ya. Nah, lampu bacanya masih berfungsi dengan sempurna, masih menyala terang. Jadi buat kalau misal mode malam kayak tadi, sementara kalian masih mau membaca atau masih butuh yang cahaya, masih butuh cahaya untuk main HP atau lain-lainnya, kalian bisa pakai lampu ini. Terus kemudian di bagian atas, di sini ada TV. Kalau mode malam, karena ini tadi di mode malam, jadi TV-nya mati. Lalu kalau perjalanan malam seperti tadi juga ada mode malamnya. Jadi buat kalian tidur tuh enak. Lalu di setiap ujung depan dan ujung belakang kereta ini ada space bagasi khusus. Jadi buat kalian yang bawa barang bawaan banyak atau koper-koper yang besar dan tidak muat ditaruh di atas, bisa kalian taruh di space bagasi khusus yang ada di tiap ujung rangkaian kereta. Ujung kabinnya penumpang sih. Alas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Widih, RNB coy. Wah, Tawangalon lokomotifnya RNB barusan. Jadi Tawangalon barusan itu lokomotifnya CC 201 berapa gitu, pokoknya yang mutasian dari Sumatera, mutasian dari Kertapati baru-baru ini. Wah, mantap ya. Nggak sengaja tuh ketemu lokomotif RNB di stasiun Banyuwangi Kota ini. Untuk hari ini lokomotif RNB-nya menarik kereta api Tawangalon dari stasiun Ketapang menuju ke stasiun Malang.
Nanti saya lihat lagi deh seri lokomotifnya yang mana itu, yang punyanya Jember atau yang punyanya Purwokerto. Tapi sepertinya kalau Tawang Alun biasanya punyanya Jember, CC 2018346. Oke, jam 5:43 kita telah tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Dan di sini kita bersilang dengan kereta api Tawang Alun, tujuan akhir ke stasiun Malang Kota Lama. Jadi barusan Tawang Alun ini lokomotifnya RNB CC 2018346 milik Depo Induk Jember. Oke, berhubung kereta api Wijaya Kusuma ini sudah tiba di stasiun berhentian terakhir, yaitu stasiun Banyuwangi Kota. Seperti biasa saya akan mengilas balik dan mereview kereta ekonomi yang saya gunakan saat ini. Hari ini saya dapat jatah kereta ekonomi K3 01746, kereta ekonomi tahun 2017, urutan yang ke-46, berkapasitas 64 tempat duduk, atau kereta ekonomi premium yang difabel. Lalu seperti tadi yang saya bilang, ini footrest sampai ini jarak antar dengkul dan kursi depan agak mepet ya. Jadi kalau perjalanan jauh mungkin yang belum terbiasa agak pegel-pegel gimana gitu. Terus untuk secara fasilitas lainnya dimulai dari stop kontak, reclining yang ada di bawah situ, tirai yang ada di sini, lampu baca yang ada di atas, terus mode malam tadi yang di sini yang di langit-langit atas. Terus juga fasilitas-fasilitas di toilet semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada gangguan sama sekali. Lalu untuk kekedapan rangkaian ya standarnya ekonomi mild steel tahun 2017 lah. Agak kedap, tapi kalau dibilang kedap banget juga enggak. Dan minusnya ini tadi, roda kereta ekonomi saya ini ada benjolan. Jadi tadi waktu digeber agak ngebut, suaranya duk gitu. Apalagi saya duduknya ini kayaknya agak di atas roda ya. Terus juga berhubung ini ekonomi premiumnya ada di urutan paling depan, terlebih saya juga ada di ekonomi premium 2, jadi suara lokomotifnya cukup keras ya, cukup nyaring juga tuh di ekonomi premium 2 ini. Dan sebenarnya nggak masalah sih, pokok pintunya ditutup. Dan untuk yang lain-lainnya aman, nggak ada gangguan ya, cuma itu tadi rodanya agak benjol. Jadi suaranya cukup mengganggu ya, duk gitu. Oke, mari kita nikmati sisa perjalanan ini. Kurang lebih 15 menit lagi kita akan tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi. Dan ini mataharinya tuh mataharinya sebelah sana sudah terbit ya. Padahal ini belum jam 6 loh, jam 5:50 mataharinya sudah terang gini. Oh iya, saya tadi belum bicara tentang harga Tarsus ya. Jadi untuk Wijaya Kusuma ini dari Jember ke Ketapang itu ada tarif khusus yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Untuk kereta ekonomi premiumnya ini seharga Rp55.000 dan untuk kelas eksekutifnya seharga Rp90.000. Untuk harga normalnya kalau nggak tarif khusus dari Jember ke Ketapang itu untuk ekonomi harganya sekitar 230-an ke atas, dan untuk eksekutifnya itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Jadi kalau dipakai Tarsus jelas lebih worth it pakai Tarsus ya, karena perjalanannya cuma 2 jam 17 menitan. Kalau bayar segitu mahalnya 200 sampai 400 ribu ya jelas gak worth it. Tapi berhubung ini saya pakai Tarsus seharga 55.000 di ekonomi, 90.000 di eksekutif, jadi hitungannya tetap worth it. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Ketapang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terluka. Oke ya, alhamdulillah jam 6 pagi tepat saya sudah tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi yang merupakan stasiun ujung paling timurnya Pulau Jawa. Dan disinilah pula kereta api Wijaya Kusuma mengakhiri perjalanannya. Dan dengan begitu maka berakhirlah pula video Tarsusan kereta api Wijaya Kusuma dari Jember ke Ketapang. Sekian, terima kasih buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.